Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa kita semua sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang kita ambil selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yang kemudian banyak pula amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, mulai dari tilawatil Quran, mulai dari melaksanakan ibadah salat tarawih, sedekah, dan juga amalan-amalan yang lainnya yang biasa kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Adapun tujuan pelaksanaan ibadah Ramadan ini sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, dan ini sudah menjadi pengetahuan yang kita ketahui bersama. Tujuan daripada pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah mencetak kita semua, mencetak manusia, khususnya kaum muslimin, menjadi pribadi, menjadi insan yang bertakwa. Para ulama banyak yang mentakwil definisi takwa ini. Takwa ini terdiri dari 4 kata atau 4 huruf. Takwa ini terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, waw, dan huruf ya. Para ulama mentakwil huruf ta dengan nama tawadu. Di bulan suci Ramadan ini kita semua diajarkan agar bersikap tawadu. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dengan puasa Ramadan ini, tidak kemudian orang yang kaya raya misalkan puasanya hanya setengah hari saja, sementara orang yang miskin harus full sampai maghrib, seperti itu. Atau misalkan pejabat itu, karena dia seorang pejabat, puasanya itu misalkan hanya sampai pukul 3 saja misalkan. Tidak seperti itu. Dengan puasa Ramadan, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang tawadu, rendah hati. Baik itu pejabat ataupun rakyat, semuanya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ mengajarkan sebuah kesetaraan, yaitu bersikap tawadu, rendah hati. Bahwasanya kita semua di hadapan Allah itu sama. Yang kedua, qaf, yaitu qanaah. Dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita semua diajarkan untuk berlaku qanaah atau bersikap qanaah. Qanaah berarti merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini menerapkan sikap qanaah. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tetapi kemudian bisa kita terapkan di bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga yaitu huruf waw. Waw bermakna waro. Waro berarti menjaga diri dari hal-hal yang haram, bahkan menjaga diri dari hal-hal yang subhat, yang Allah larang. Makan dan minum selain di bulan suci Ramadan ini asalnya itu boleh, tetapi di bulan suci Ramadan hukumnya menjadi haram makan dan minum selama di bulan suci Ramadan. Kita dilatih untuk menjadi pribadi yang memiliki jiwa waro,
yaitu menjaga diri. Meskipun tahu gitu ya, meskipun kita itu misalkan tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi kita tetap merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak meminum ataupun tidak makan dan minum selama berpuasa. Kenapa? Karena kita memiliki sikap waro, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang keempat yaitu huruf ya, berarti yakin. Yakin terhadap semua amalan yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan itu atas dasar keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah kita, saum kita, tarawih kita, bacaan Al-Qur'an kita itu tidak menjadi hal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi sebuah pahala. Dan ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita semua bahwasanya semua amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini kelak akan kita dapatkan manfaatnya. Karena kita sebagai seorang muslim yakin akan adanya hari pembalasan. Kalaulah tidak ada hari pembalasan, lalu di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Ketika di dunia ini ada orang yang berbuat maksiat, di sisi lain ada orang yang berbuat ketakwaan atau berbuat ketaatan, maka di sanalah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan adanya hari pembalasan. Maka dengan yakin ini kita meyakini bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini kelak di akhirat akan sama-sama kita petik hasilnya. Kita akan sama-sama petik manfaatnya. Dan orang yang beribadah di bulan suci Ramadan insya Allah akan mendapatkan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meskipun faktanya ibadah di bulan suci Ramadan ini sudah meninggalkan kita semua, tetapi semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih perlu kita lestarikan, masih perlu kita pertahankan di bulan-bulan yang lainnya. Ibadah 30 hari di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan menjadi ajang latihan kita untuk kemudian kita dapat menerapkan amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Mulai dari qiyamul lail, mulai dari tilawah Al-Quran, selanjutnya dari sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan semangat di bulan suci Ramadan dapat kita pertahankan dan lestarikan di bulan-bulan yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.